Ini mungkin mengejutkan Anda, tetapi Anda akan mati suatu hari nantinya dan jiwa seorang pria, jiwa dari seorang wanita terus berlanjut untuk semua keabadian di surga atau neraka. Jadi saya akan memberi Anda hari ini 3 tanda-tanda pasti bahwa Anda dapat mengetahui 100% bahwa Anda akan masuk surga. Tetapi sebelum saya memberikan tanda pertama, Anda perlu mengetahui hal ini. Salah satu dari tanda-tanda ini lebih penting daripada yang lainnya, dan jika Anda memiliki tanda ini dalam hidup Anda dapat yakin bahwa Anda adalah warga negara surga. Nomor 1. Anda memiliki rasa sakit yang tumbuh. Alkitab berkata dalam Galatia 5 ayat 17, sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Apakah Anda ingin tahu apakah Anda akan masuk surga? Apakah Anda memerlukan stempel persetujuan Tuhan? Apa stempel persetujuan Tuhan? Itu adalah Roh Kudus. Alkitab mengatakan kita dimeteraikan dengan Roh Kudus sampai hari penebusan. Sama seperti seorang raja akan menyegel surat dengan cincin meterainya untuk mengatakan ya, Anda disegel, Anda dicap, Anda berada di bawah kekuasaan saya. Jadi ketika seorang pria atau wanita menaruh iman mereka di dalam Yesus Kristus, mereka mendapatkan jaminan luar biasa dari Roh Kudus yang hidup di dalam diri mereka. Jadi bagaimana Anda tahu jika Anda memiliki Roh Kudus yang tinggal di dalam diri Anda? Saya akan memberitahu Anda bagaimana Anda tahu. Anda akan tahu karena akan ada pertempuran yang sedang berlangsung. Anda lihat, Roh Kudus membenci dosa. Dia murni, dia suci, dia indah. Tetapi Anda dan saya juga memiliki keinginan daging yang mencintai dosa, dan setiap hari Roh Kudus mencoba membuat Anda tumbuh lebih seperti Yesus Kristus. Tetapi keinginan daging mencoba menyeret Anda ke jalan dosa dan ke cara iblis. Dan setiap hari, keinginan daging dan roh akan saling menanduk. Mereka akan berselisih satu sama lain, bertarung satu sama lain seperti ketika seorang atlet atau binaragawan ingin membangun otot. Mereka harus merobek otot-otot mereka sebagai rasa sakit. Ada rasa sakit yang tumbuh. Jadi ketika seorang pria atau wanita diselamatkan, mereka akan merasakan rasa sakit yang tumbuh saat mereka tumbuh lebih seperti penyelamat mereka Tuhan Yesus Kristus. Mereka akan merasakan sakit ini saat keinginan daging melawan. Anda melihat orang yang tidak percaya tidak peduli ketika mereka berbuat dosa. Mereka tidak merasa najis ketika mereka melihat sesuatu yang najis di depan mata mereka. Mereka tidak merasa sedih ketika mendengar seseorang berkata, "Ya Tuhan." Orang yang tidak percaya tidak peduli ketika seseorang bergosip. Mereka tidak merasa bersalah tentang kebohongan. Tidak, mereka menyukainya karena mereka adalah budak dosa. Tetapi orang percaya berada di bawah perintah, dan mereka memiliki Tuan baru dan mereka ingin menaatinya, Raja dari segala raja dan Tuan dari segala tuan. Jadi bagi Anda, apakah menurut Anda nomor 1 adalah tanda paling penting bahwa seseorang akan masuk surga? Kita akan mengetahuinya nanti. Nomor 2, Anda tumbuh dalam kasih karunia. Mazmur 84 ayat 7 mengatakan ini, mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Aku bukan aku yang seharusnya. Tapi puji Tuhan, aku bukan aku yang dulu dan masalahnya dengan Anda dan saya adalah, kita bisa begitu tidak sabar dengan pengudusan kita sendiri. Jangan mengharapkan pertobatan yang sempurna secara instan. Anda tahu, ketika kita pertama kali menjadi orang Kristen, kita tidak seperti jenis minuman latte instan, di mana Anda memasukkan bubuknya ke dalam cangkir, menuangkan air mendidih, dan itu dia, Anda memiliki latte di depan Anda. Tidak, itu adalah proses yang panjang di mana kita menjadi lebih seperti Yesus Kristus. Tetapi yang utama adalah ini, apakah kita tumbuh? Seperti seorang teman yang berkata, ketika saya masih di sekolah, saya memiliki satu tujuan yang cukup besar dalam hidup dan itu adalah ini,
Saya ingin bisa melakukan slam dunk tapi saya punya masalah besar. Saya adalah salah satu anak laki-laki terpendek di kelas saya. Jadi apa yang saya putuskan untuk lakukan? Nah, saya mengambil pensil dan berdiri di dinding di dalam kamar tidur saya. Dan saya menandai sebuah garis dan meletakkan tanggal di sebelahnya dan kemudian, setiap hari saya akan mengukur diri saya. Dan menurut Anda apa yang mulai terjadi? Akhirnya, garis itu menjadi lebih tinggi dan lebih tinggi dan lebih tinggi, tetapi dia tidak pernah bisa melakukan slam dunk, bahkan sampai saat ini. Tetapi yang penting adalah ini, bukan karena dia bisa atau tidak melakukan slam dunk tetapi bahwa dia benar-benar tumbuh. Dan teman-teman yang terkasih, yang penting bukanlah Anda sempurna sekarang, tetapi Anda bertumbuh setiap hari. Jadi semangatlah jika Anda dapat melihat ke belakang. Dan lihat, seperti inilah aku dulu, sebelum mengenal Yesus Kristus dan seperti ini aku sekarang, setelah mengenal Kristus. Anda harus bersukacita bahwa Tuhan sedang melakukan pekerjaan pengudusan dalam diri Anda, dan itu adalah tanda bahwa Anda akan masuk surga. Jadi sekarang, apakah menurut Anda, nomor 2 adalah tanda terpenting bahwa seseorang dapat yakin akan masuk surga? Kita akan mengetahuinya dalam beberapa saat. Nomor 3. Anda didasarkan pada Kristus. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Anda tahu, apakah ada orang dalam sejarah dunia yang dapat kita benar-benar percayakan dan bangun hidup kita? Jadi, saya pikir baik-baik saja, Michael Jackson memiliki ratusan ribu, mungkin, bahkan jutaan orang memujanya, tetapi Anda mendengar cerita yang terjadi di balik layar dalam kehidupan Michael Jackson dan Anda harus pertanyakan, apakah dia seseorang yang bisa saya ikuti? Cristiano Ronaldo hari ini, jutaan pemuda benar-benar memujanya. Mereka memandangnya namun Anda mendengar cerita, skandal, hal-hal yang dilakukan Cristiano Ronaldo di masa lalunya, dan Anda pikir dia adalah pria yang layak diikuti. Dan kemudian kita melihat Ellen DeGeneres, seorang wanita yang suka mendengarkan. Siapapun yang melihatnya dalam acara yang dibawakannya berpendapat bahwa dia bijak, namun terlibat dalam beberapa skandal. Ketika saya melihat jutaan dan miliaran orang yang telah berjalan di bumi ini, tidak ada satu pria pun, tidak ada satu wanita pun yang dapat kita jadikan dasar hidup kecuali Tuhan Yesus Kristus. Lihat, inilah cara kerjanya dalam Perjanjian Lama. Kita membaca tentang Perjanjian Lama, cara-cara lama, di mana di bait suci ada tirai besar yang luar biasa dan di balik tirai itu, ruang Maha Kudus di mana hadirat Tuhan berada dan hanya ada satu orang yang diizinkan memasukinya, dan itu adalah imam besar dan dia tidak bisa masuk begitu saja setiap hari. Hanya ada satu hari dalam setahun dia bisa pergi ke balik tirai, dan itu adalah hari penebusan dosa, dan dia tidak bisa masuk begitu saja. Dia harus membawa persembahan darah. Dia harus membawa korban darah untuk penebusan dosa orang-orang dan baru kemudian, setelah dia memiliki darah, dia dapat masuk ke hadirat Tuhan, dan saya perlu memberitahu Anda sesuatu. Kita tidak menyadari betapa buruknya dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Mereka menjijikkan di hadapannya. Alkitab mengatakan bahwa tidak ada hal yang kotor dapat masuk ke hadirat Tuhan dan kita sangat kotor, kita sangat berdosa, dan ketika Tuhan melihat kita, Dia melihat semua ketidakbenaran yang mengerikan ini dan itu membuatnya jijik. Dia mencintai orang berdosa tetapi Dia membenci dosa, dan dosa kita telah memisahkan kita dari Tuhan. Itulah kegunaan tirai tersebut. Tirai itu memisahkan kita, memisahkan manusia dan Tuhan dari satu sama lain. Jika Anda dan saya masuk ke balik tirai tersebut dengan keadaan kita saat ini, kita akan dibinasakan karena dosa kita begitu tidak layak di hadapan kekudusan Allah yang sangat kudus ini. Tapi apakah Anda ingin mendengar sesuatu yang indah? Kita juga memiliki imam besar dan imam besar itu tidak masuk ke ruang Maha Kudus dengan korban darah hewan.
Dia datang ke hadapan Allah dengan darahnya sendiri. Dia adalah Yesus, Anak Domba Allah yang menghapus dosa dunia. Ketika Yesus Kristus dipakukan di kayu salib itu, ketika Dia menumpahkan darahnya, Dia datang ke hadirat Allah sebagai pengorbanan untuk dosa-dosa kita, dan Tuhan di kayu salib mencurahkan semua murkanya. Dia menyiksa Yesus Kristus bukan karena Kristus telah melakukan kesalahan, karena seperti yang saya katakan sebelumnya, dosa-dosa kita sangat buruk dan inilah berita yang luar biasa. Ketika Yesus Kristus menghembuskan nafas terakhirnya, tahukah Anda apa yang terjadi di Bait Suci Yerusalem? Tirai di puncak Bait Suci terbelah dua yang merupakan pernyataan bahwa adanya jalan yang terbuka. Imam Besar Agung, Tuhan Yesus Kristus ini telah menjadi perantara antara Allah dan manusia. Kesenjangan pemisah yang besar antara kita dan Tuhan yang merupakan dosa kita, telah dihapus, harganya telah dibayar, telah dihukum, telah diambil, telah ditangani dan sekarang, kita dapat masuk ke dalam hadirat Tuhan karena kita memiliki darah Yesus Kristus yang membasuh dosa-dosa kita. Dan pertanyaan saya kepada Anda adalah ini, apakah Anda telah dibasuh dalam darah Anak Domba? Apakah Yesus Kristus telah membayar dosa-dosa Anda dan apakah Anda sekarang dapat masuk ke hadirat Allah? Jika jawabannya tidak, dan Anda belum percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Anda, saya mendorong Anda hari ini. Jangan menundanya dan datang padanya hari ini. Temukan pengampunan dosa dan kehidupan kekal. Sekarang, mana dari tiga tanda ini yang paling penting? Yah, tentu saja, itu nomor 3. Yesus Kristus adalah jembatan antara manusia dan Tuhan, antara bumi dan surga seperti tangga Yakub. Bagaimana dia memiliki mimpi itu dan dia bisa melihat tangga besar yang besar tersebut dan itu mengarah ke surga. Nah, itulah Kristus Yesus dan begitu Anda berada di tangga itu, Anda akan pergi ke surga. Setelah Anda menaruh iman Anda kepada Tuhan Yesus Kristus, Dia akan memastikan bahwa Anda sampai ke surga dengan selamat.